Nama saya Nurul Hikmah Rahayu dari Prodi Manajemen kelas pagi. Saya Deva Febriani, Prodi Akuntansi kelas pagi. Saya Triang Saputra, Prodi Akuntansi kelas pagi. Nama saya John Budiman, Prodi Manajemen kelas pagi. Sebuah karya tulis ilmiah adalah laporan penelitian tertulis yang menggambarkan hasil yang formatnya telah ditentukan oleh tradisi perkembangan berabad-abad, praktik editorial, etika ilmiah, dan interaksi dengan layanan percetakan dan penerbitan. Hasil dari proses ini adalah bahwa hampir setiap karya tulis ilmiah paling tidak memuat judul, abstrak, pengantar, bahan dan metode, hasil dan diskusi secara lebih lengkap. Berikut ini unsur-unsur sistematis yang terdapat dalam suatu karya tulis ilmiah, antara lain Judul menggunakan kata-kata sesedikit mungkin, tapi secara akurat menggambarkan isi karya tulis. Hapus semua kata yang sia-sia seperti studi tentang, investigasi, pengamatan Anda, dan lain-lain. Layanan pengindikasian dan pengabstrakan sangat bergantung pada judul yang akurat. Ekstraksi dan kata kunci yang bermanfaat dalam referensi silang dan pencarian komputer. Judul harus spesifik. Misalnya, jika penelitian ini dari spesies atau bahan kimia tertentu, sebutkan dalam judul. Jika penelitian telah terbatas pada wilayah atau sistem tertentu, dan kesimpulan yang dikandungnya juga terbatas, maka sebutkan wilayah atau sistem dalam judul. daftar kata kunci. Daftar kata kunci memberikan peluang untuk menambahkan kata kunci yang digunakan oleh layanan pengindeksan dan abstrak, selain yang sudah ada dalam judul. Abstrak yang diarsipkan dengan baik memungkinkan pembaca untuk mengidentifikasi konten dasar sesuatu dokumen dengan cepat dan akurat, untuk menentukan relevansinya dengan minat mereka, dan dengan demikian memutuskan apakah akan membaca dokumen secara keseluruhan. Struktur kepenulisan abstrak dengan ringkas menyatakan tujuan utama dan ruang lingkup penyelidikan di mana itu tidak jelas dari judul. Lebih penting lagi, ini meringkas hasil dan kesimpulan pokok secara ringkas. Jangan sertakan perincian metode yang digunakan kecuali studi ini bersifat metodologis, yaitu yang terutama berkaitan dengan metode. Abstrak harus ringkas, bahkan kebanyakan jurnal internasional menentukan panjang, biasanya tidak melebihi 250 kata. Jika tidak dapat menyampaikan detail penting dari paper dalam 100 kata, jangan gunakan 200 kata. Pengantar atau pendahuluan. Pendahuluan dimulai dengan memperkenalkan pembaca ke literatur terkait. Kesalahan umum adalah memperkenalkan penulis dan bidang studi mereka secara umum tanpa menyebutkan temuan utama mereka. Maka, cobalah untuk memperkenalkan referensi sehingga mereka tidak mengganggu aliran argumen kita. Pertama, tulis teks tanpa referensi sehingga terbaca dengan lancar. Kemudian, tambahkan referensi di akhir kalimat atau frasa sehingga mereka tidak mengganggu aliran kata yang kita susun. Perhatikan bahwa tidak semua ciri jurnal internasional atau nasional menggunakan nama penulis dalam referensi. Beberapa menggunakan nomor dalam teks dengan daftar kutipan di akhir jenis artikel. Periksa gaya publikasi ketika kita siap untuk mengirimkan karya tulis kita. Fungsi penting dari pendahuluan adalah untuk menetapkan signifikansi pekerjaan kita saat ini. Mengapa ada kebutuhan untuk melakukan penelitian? Setelah memperkenalkan literatur terkait dan menunjukkan perlunya penelitian saat ini, kita harus menyatakan dengan jelas ruang lingkup dan tujuan. Perlu kita ingat pula untuk menghindari daftar poin, tapi gunakan prosa. Alat dan bahan serta metode. Tujuan utama dari bagian bahan dan metode adalah untuk memberikan detail yang cukup bagi para pekerja yang kompeten untuk mengulangi studi kita dan mereproduksi hasilnya. Metode ilmiah mengharuskan hasil kita dapat direproduksi dan kita harus memberikan dasar untuk pengulangan studi oleh orang lain.
Alat dan bahan penelitian yang digunakan harus dijelaskan dengan tepat. Begitu pula jika kita melakukan modifikasi pada peralatan yang kita gunakan secara khusus. Untuk studi juga harus dijelaskan. Urutan presentase metode yang biasa adalah kronologis. Namun metode terkait mungkin perlu dijelaskan bersama dan urutan kronologis yang ketat tidak selalu dapat diikuti. Jika metode kita baru, misalnya saja tidak dipublikasikan, kita harus memberikan semua detail yang diperlukan untuk mengulanginya. Namun, jika suatu metode telah diterbitkan sebelumnya, hanya nama metode dan referensi literatur yang perlu diberikan. Di bagian hasil, kita mempresentasikan temuan kita. Item atau angka dan daftar tabel adalah pusat dalam bagian ini. Sajikan data dicerna dan didapatkan dengan tren penting diekstraksi dan dijelaskan. Karena hasil terdiri dari pengetahuan baru yang kita kontribusikan kepada dunia, penting agar temuan kita dinyatakan secara jelas dan sederhana. Hasil penelitian harus pendek dan manis, namun jangan terlalu ringkas. Pembaca tidak diharapkan mengekstraksi tren penting dari data tanpa bantuan. Gabungkan penggunaan teks, tabel, dan gambar untuk menyingkat data. Diskusi. Pada bagian diskusi, kita harus membahas prinsip apa yang telah ditetapkan atau diperkuat melalui generalisasi. Apa yang bisa ditarik? Bagaimana temuan kita dibandingkan dengan temuan orang lain? Atau dengan harapan berdasarkan pekerjaan sebelumnya? Dan apakah ada implikasi teoritis atau praktis dari pekerjaan kita? Ketika kita menjawab pertanyaan ini, penting bahwa diskusi kita bertumpu pada bukti yang disajikan di bagian hasil. Rujuk secara singkat ke hasil kita untuk mendukung pertanyaan diskusi kita. Jangan sampaikan kesimpulan kita di luar kesimpulan yang didukung langsung oleh hasil kita. Referensi. Setiap kali kita memanfaatkan informasi yang terkandung dalam ciri karya ilmiah lain, kita harus mengakui sumbernya. Semua referensi ke literatur harus segera diikuti oleh indikasi sumber informasi yang dirujuk. Misalnya, penurunan oksigen terlarut dalam kondisi serupa telah ditunjukkan sebelumnya. Norris 1986. Jika dua penulis terlibat, sertakan kedua nama keluarga dalam referensi ini. Namun, jika lebih banyak penulis yang terlibat, kita dapat menggunakan et al, singkatan dari arti Latin, dan lain-lain. Secara umum, kita tidak boleh menggunakan singkatan dalam referensi lengkap di akhir artikel, meskipun beberapa jurnal mengizinkan ini. Jika dua artikel lagi yang ditulis oleh penulis yang sama di tahun yang sama dikutip, sebagian besar jurnal meminta kita untuk menambahkan sufiks a, b, dan lain-lain dalam teks dan daftar referensi. Jika kita memasukkan dalam frase laporan kita, kalimat atau paragraf diulang kata demi kata dari literatur. Tidak cukup hanya mengutip sumber. Kita harus memasukkan bahan dalam kalimat kutipan dan kita harus memberikan nomor halaman dari mana kutipan itu diangkat. Daftar referensi yang diurutkan berdasarkan abjad, nama penulis, atau dengan nomor tergantung pada publikasi harus disediakan di akhir karya tulis kita. Daftar referensi harus berisi semua referensi yang dikutip dalam teks, tetapi tidak lebih. Sertakan dengan setiap rincian referensi penulis, tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal atau buku, dan tempat penerbitan buku, volume, dan nomor halaman. Format bervariasi dari jurnal ke jurnal. Jadi, ketika kita menyiapkan makalah ilmiah untuk tugas, pilih jurnal di bidang yang kita minati dan ikuti formatnya untuk daftar referensi. Konsisten dalam penggunaan singkatan jurnal. Lampiran berisi informasi secara lebih rinci daripada yang dapat disajikan di bagian utama makalah ini. Tetapi mungkin menarik bagi beberapa orang yang bekerja secara khusus di bidang kita. Hanya lampiran yang berwujud dalam teks yang disertakan.
kita membaca panduan ini kepada penulis sebelum mengirimkan tugas kita, sehingga kita dapat mempresentasikan karya tulis kita dalam format yang tepat untuk publikasi itu. Sehingga menjadi hal yang penting untuk selalu membaca panduan jurnal untuk penulis sebelum mengirimkan makalah, dan selalu memberikan surat pengantar yang informatif untuk kiriman kita. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Banjarnegara adalah kampus modern, komprehensif, terbuka, multibudaya, dan humanis yang mencakup ilmu luas di bidang manajemen dan akuntansi. Berdiri pada 10 Oktober 2003, STIE Taman Siswa Banjarnegara telah mampu menunjukkan perannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang ekonomi, iptek yang berbasis pada nilai-nilai religius, kemandirian, dan kebudayaan nasional, menjadikan STIE Taman Siswa Banjarnegara sebagai tempat mengais ilmu yang tepat. Beralamatkan di Jalan Maijen Panjaitan nomor 29 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Jawa Tengah. STIE Taman Siswa Banjarnegara telah terakreditasi B oleh Ban PT dengan program studi unggulan manajemen dan akuntansi. Didukung oleh dosen yang berpengalaman dan sarana yang lengkap menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan edukatif. Ruang kelas yang nyaman menjadikan kita fokus untuk belajar. Lab komputer akuntansi siap menempa kita untuk menjadi profesional. Aula yang luas, ruang informasi dengan stafnya yang ramah, membuat kita semakin mantap untuk menatap masa depan. Tak hanya itu, berbagai jenis kegiatan pun aktif diselenggarakan STIE Taman Siswa Banjarnegara, mulai dari BEM, HIMA, futsal, badminton, paduan suara, tari, rohis, dan masih banyak lagi. Berbagai macam beasiswa pun tersedia, mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Taman Siswa, beasiswa Anak Yatim Piatu, beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa pemerintah dan swasta, beasiswa perangkat desa. Satu tekad, satu tujuan menggapai masa depan bersama STIE Taman Siswa Banjarnegara. Unggul, mandiri, humanis.